Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok distribusi log normal hari ini akan menjelaskan tentang distribusi log normal. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Noval Wahyu Atalah. Kemudian saya Fadlin Izhar Tarigan. Saya Dwisa Mariski. Dan saya G. Sedana. Boleh di next. Nah, kita ke bagian definisi terlebih dahulu. Jadi, distribusi log normal ini adalah suatu fungsi distribusi yang kalau ditransformasikan dengan logaritma natural itu akan menjadi fungsi distribusi normal. Di sini terdapat ilustrasinya. Jadi, misal X itu adalah distribusi log normal. Ketika kita ubah dengan logaritma natural ya, menjadi ln X. Nah, dia di sini akan menjadi distribusi normal. Begitupun sebaliknya. Misal kita mempunyai distribusi normal Y, kemudian kita X, kita pakai eksponensial, akan menjadi eksponensial Y menjadi distribusi log normal Y. Selanjutnya. Nah, kenapa kita menggunakan distribusi log normal ini? Di sini terdapat beberapa alasan. Yang pertama, pada beberapa kasus itu kejadian bernilai negatif tuh nggak mungkin terjadi. Jadi dengan menggunakan log normal itu kita akan bisa menyelesaikan permasalahan dengan lebih simpel. Kemudian yang kedua, data yang dianalisis memiliki range yang sangat besar. Jadi distribusi log normal ini tentunya akan memudahkan kita dalam perhitungan. Di sini kita lihat ada rumus dari distribusi log normal itu sendiri. Kita misalkan random variable X berdistribusi log normal, kemudian jika ln X itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan standar deviasi tau, dan mempunyai fungsi penyebarannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini bisa terlihat ada sedikit kesalahan penulisan di mana akar ini tidak seharusnya hanya berhenti sampai di Pi-nya saja. Jadi tau dan X-nya itu tidak ikut diakarkan. Kemudian nilai dari E ini seharusnya min. Selebihnya sama seperti yang ada di layar. Oke, baik. Jadi di bagian ini kita melihat persamaan dari mean dan standard deviation dari distribusi log normal. Nah, kalau kita lihat di sini ada notasi aksen ya pada stau dan juga pada mean. Nah, maksudnya ini merupakan kondisi di mana sudah tercapainya transformasi ke dalam distribusi normal. Jadi stau dan juga min yang dimaksudkan di sini adalah kondisi saat sudah mengalami distribusi normal. Begitu. Oke, boleh next. Nah, ini adalah ilustrasi grafik dari log normal. Jadi ini adalah grafik yang sebelum ditransformasikan dengan log normal, bentuk grafiknya adalah demikian. Gitu. Bisa kita perhatikan bahwa ternyata standar deviasi dari grafik log normal ini sangat mempengaruhi ini ya kecenderungan dari kecekungan dari log normal itu gitu. Untuk mencapai nilai titik puncaknya dan sebagainya gitu. Oke, boleh next. Kemudian di slide ini kita akan membahas mengenai PDF dan CDF itu, yaitu probability density function dan juga cumulative distribution function. Untuk PDF-nya itu seperti yang disampaikan ini ya, disampaikan oleh teman saya tadi bahwa persamaannya itu untuk yang bawah itu adalah 1 per akar 2pi dikalikan dengan X dan STD-nya, standar deviasinya, ataupun taunya gitu. Nah, untuk yang atasnya sama saja, hanya koreksi dari yang tadi bahwasannya ada negatif ya di awal. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ternyata grafik ini selalu menuju arah positif gitu. Ini sangat
sangat memenuhi kondisi dari peluang-peluang di mana mereka hanya berlaku untuk ini ya, keadaan yang continue gitu ke arah positif. Kemudian untuk cumulative distribution function-nya, dia akan bernilai 0 jika kurang dari 0 gitu, kurang ataupun sama dengan 0 gitu. Nah, untuk sementara jika lebih dari 0 maka dia akan mengikuti persamaan integral ya tentunya. Karena melihat dari luasan di bawah kurva gitu. Oke, boleh next. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan untuk distribusi log normal. Beberapa di antaranya adalah waktu penyelesaian kubus Rubik, kemudian jumlah kasus perawatan di rumah sakit akibat virus, kemudian pendapatan populasi, dan ada juga ukuran file atau video dan audio yang tersedia secara publik di internet. Contoh kasus yang akan dibahas adalah salah satunya sebagai berikut. Diketahui polusi dari sebuah PLTU mengikuti fungsi distribusi log normal. Jika konsentrasi polusi dalam satuan ppm terdistribusi log normal dengan parameter mu aksen 3,2 dan tau aksen sama dengan 1, berapa konsentrasi polusi yang lebih besar dari 8 ppm. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat mentransformasikannya ke dalam distribusi normal. Yang sebelumnya X adalah 8, maka nanti yang akan diperhatikan adalah len dari 8. Setelah itu akan ditransformasikan lagi menjadi distribusi normal yang standar, supaya bisa dilihat nilainya dari tabel. Kita dapatkan untuk peluang X lebih dari 8, artinya 1 dikurang peluang X kurang dari sama dengan 8. Kemudian ini X-nya kurang dari sama dengan 8 ditransformasikan menjadi len 8. Kemudian ditransformasikan lagi menjadi Z kurang dari sama dengan len 8 kurang didapat tadi dari soal rata-ratanya adalah 3,2 dan standar deviasinya adalah 1. Sehingga peluang yang kita cari adalah 1 kurang peluang Z kurang dari sama dengan 1,12. Peluang Z kurang dari 1,12 ini untuk nilainya di tabel adalah 0,1312. Sehingga didapat peluang X lebih dari 8 adalah 0,8687. Oke, lalu kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Yang pertama, diketahui data produksi log Vesta yang berdistribusi log normal dengan memiliki rata-rata dan standar deviasi berturut-turut 2,3456 dan 0,678. Selanjutnya, penjual ingin meramalkan hasil penjualan masing-masing produk untuk periode Agustus 2019 hingga 2020 dengan jumlah permintaan unit 600. Hitunglah jumlah kemungkinan terjualnya 600 rok Vesta pada periode yang sama. Boleh di next. Ini untuk solusinya. Pertama kita harus mencari dulu rata untuk produk rok Vesta. Dengan mencari mu, kita bisa memasukkan data yang ada tadi pada soal ke dalam rumus E pangkat 2,3456 ditambah setengah dari 0,678. Sehingga dapatkan hasilnya 14,6526 setelah dihitung. Setelah itu kita mencari variansi untuk produk crop. Dengan memasukkan rumus kita dapat memasukkan kembali mu yang sudah ditemukan sebelumnya, kita kuadratkan dan dikalikan dengan E pangkat 0,678 dikurangi 1. Dengan begitu kita akan mendapatkan hasil 208,236. Dan kemudian kita akan mengakar 2 sehingga mendapatkan variansi 14,43. Lalu kita masukkan ke dalam rumus log normal tersebut, rumus fx. Kita masukkan 1/(2 pi variansi E pangkat 1/2 variansi kuadrat. Dan ditambah dikali dengan len x min mu kuadrat. Setelah dihitung, kita akan mendapatkan, diperkalikan, kita akan mendapatkan 0,4097. Boleh di next. Itu jawaban akhirnya 0,497.
kesimpulannya dari log normal ini apa? Distribusi log normal merupakan distribusi yang ditransformasikan dengan log normal yang menjadi distribusi normal. Sebagai ilustrasinya pada slide sebelumnya, dari X distribusi log normal, kita learn-kan menjadi ln X distribusi normal. Sudah ditransformasi. Kemudian dari distribusi normal Y, kita eksponenkan menjadi eksponensial Y, distribusi log normal. Jadi kita bisa bolak-balik. Distribusi kumulatif log normal dapat dihitung melalui distribusi kumulatif normal, atau bahasa lainnya baku. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ingat, tidak ada matematika yang rumit, karena biasanya matematika itu jawabannya sederhana.